Oke, selanjutnya bagian C untuk mencari laju alir steam atau M.S menggunakan rumus sebagai berikut. Nah, ini tuh merupakan rumus ketetapan. Jadi bakalan sama dan rumusnya tersebut bukan hanya untuk mencari M.S aja, tapi kalau misalnya dicari variabel lainnya juga bisa. Nah, pertama-tama kita mencari nilai entalpi terlebih dahulu. Yang paling mudah itu adalah mencari nilai entalpi HF dan HP. Kenapa paling mudah? Karena sudah ada variabel yang dibutuhkannya untuk mencari nilai HF dan HP tersebut. Nah, seperti yang telah kita ketahui bahwa rumus entalpi itu adalah H sama dengan CP dikali delta T. Nah, untuk HV berarti rumusnya itu CPF dikali TF dikurang TI. Di mana CPF di sini itu adalah panas jenis jus apel pada saat feed atau saat dia dimasukkan. Nah, ini tuh diketahui di soal bahwa nilai CPF ini adalah 3,9 kilojoule per kilogram derajat Celcius. Nah, untuk TF-nya sendiri, TF itu adalah suhu inlet feed, diketahui di soal adalah 43,4 derajat Celcius. Nah, dan untuk TI ini atau T inisial, karena tidak diketahui di sini atau di soal, maka kita asumsikan dia itu adalah 0 derajat Celcius. Sehingga didapatkan nilai HF-nya itu 168,87 kilojoule per kilogram. Nah, selanjutnya, begitupun dengan HP, entalpi HP itu sama rumusnya seperti sebelumnya. CPP-nya juga sudah diketahui dari soal, yaitu 2,3 kilojoule per kilogram derajat Celcius, di mana T1-nya itu diketahui di soal sebesar 62,2, sehingga di peroleh nilai HP-nya itu 143,06 kilojoule per kilogram. Nah, selanjutnya kita mencari nilai HVS dengan HCS. Nah, kedua entalpi ini tuh berada dalam kondisi saturated vapor. Jadi, dicarinya itu menggunakan table properties of saturated vapor. Nah, untuk yang pertama ini mencari nilai HVS dulu, dicarinya itu menggunakan interpolasi, di mana interpolasinya itu didapatkan menggunakan ini nih, tekanan evaporasi yang sudah diketahui. Di soal tekanan evaporasinya itu sebesar 304,42 kg Pascal. Nah, jadi nanti tinggal diinterpolasi. Nah, didapatkan hasil seperti ini, berarti nilai P sebesar 304,42 kg Pascal itu berada di antara, ini nih teman-teman, berada di antara 304,42 di antara 270,1 dan di antara 313,0 kPa atau kilogram Pascal. Nah, dan di sini kita hitung HVS-nya itu berarti yang kita cari itu, nah ininya saturated vapor-nya itu untuk saturated vapor pada tekanan 304,42 menghasilkan nilai 2725,94 kilojoule per kilogram. Selanjutnya untuk mencari HCS itu sama melalui interpolasi menggunakan tekanan evaporasi pada tabel. Nah, HCS ini adalah entalpi ketika setelah uap jenuh itu kan nanti akan menjadi liquid. Nah, yang mau ke liquidnya itu nanti ada kondisi di mana liquidnya itu akan menjadi jenuh. Makanya CS itu singkatan dari condensation saturated atau kondensasi jenuh.
Nah, di sini tuh sama dicarinya itu menggunakan tekanan sebesar 0,4,42 kilogram Pascal. Nah, cuman kalau tadi itu dicarinya itu saturated vapor dalam keadaan saturated vapor, nah kalau sekarang itu dalam keadaan liquid. Sehingga setelah diinterpolasi, kita ketahui nilai HCS-nya itu sebesar 563,414 kilojoule per kilogram. Oke, langkah selanjutnya itu mencari nilai HV1. Nah, untuk HV1 ini sebenarnya tuh kejadiannya itu sebelum HVS. Jadi urutannya itu adalah HV1, kemudian HVS, lalu HCS. Tapi ini tuh nggak apa-apa mau nyari HV1 duluan atau HVS duluan itu nggak apa-apa, terserah bebas. Nah, untuk yang HVS itu eh, evaporasi ketika dia berada di evaporator. Jadi tekanannya itu belum 304,42 yang tadi itu. Nah, makanya untuk mencari HV1 ini itu bukan menggunakan tekanan, tapi menggunakan T1, yaitu sebesar 62,2 derajat Celcius. Nah, setelah dilakukan interpolasi, hasilnya itu 2613,428 kilojoule per kilogram dalam keadaan saturated vapor. Selanjutnya, didapatkan hasil entalpi dari berbagai kondisi adalah sebagai berikut. Nah, setelah kita mengetahui semua nilai entalpi pada setiap kondisi, maka tinggal kita masukin ke rumus yang awal tadi. Nah, setelah kita masukin rumus-rumusnya itu diketahui nilai M.S-nya itu sebesar 0,64512073 kg per second. Maka kesimpulannya, nilai laju alir steam itu sebesar 0,64512073 kg per second. Proses laju alir ini dipengaruhi oleh nilai entalpi pada setiap kondisi sebelum maupun sesudah evaporasi. Selain itu juga dipengaruhi oleh tekanan evaporasi dan suhu produk pada proses evaporasi.